Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya berada di depan kantor ACT Sulawesi Selatan, Aksi Cepat Tangkap Sosial. Kita lihat seperti apa suasana ACT pasca ramai pemberitaan terkait dugaan penyelewengan. Ini suasana kantor ACT. Terdapat mobil gitu operasional. Agak sedikit gelap, Tribuners, terbuka. Salah satu teman media coba melobi untuk bisa mewawancarai salah satu pengurusnya. Tidak ada anunya, pimpinannya. Iya. Tribuners, teman berusaha untuk mewawancarai salah satu pengurus, namun katanya pimpinannya ataupun dari kantor ACT Sulsel itu sudah tidak berada di lokasi. Jadi perlu kami sampaikan, ini sehari ini ramai pemberitaan terkait ACT, adanya tinggal orang yang monitor itu per kecamatan. Oh, begitu. Kerjasama kecamatan. Kita tidak mungkin memecahkan persoalan langsung seperti itu. Kita harus punya strategi yang saya ingin tarik malam ini adalah strategi. Kalau begini caranya, pasti Anjal tidak akan dapat. Kalau cuma 6 titik, anak didik saja baru dari Dangko sana, yang keluar itu pasukan Dangko itu lebih dari 10. Itu terkenal ke pasukan Dangko sudah keluar itu lebih 10. Nah cuma anak didik gimana? Nah dia tidak, itu sifatnya Anjal dengan formasi itu tidak satu titik menyebar. Saya tidak mau jadi sana, sebentar saya suruh tulis. Gitu. Jumlahnya saya sudah tidak firm. Tidak. Kasih banyak 3 hari ini. Tidak, karena kan kau gunakan bidang-bidang banyak kan. Siapa Wan? Semua bidang sudah terlibat pada foto-foto Anjal nanti. Bukan bidang jaga. Konsep cara berpikir bersama. Coba aja dia berpikir. Siapa Wan? Setiap kali kami akan melakukan kegiatan pasti kami lakukan bersama. Sudah bisa sembilan yang mau mana pejabat. Kalau sampai kau tidak berhasil, berarti kapan yang berhasil? Berarti bisa datang dengan sesuatu yang di mendekutkan sendiri. Oke, 3 hari dan tidak sampai minggu. Setelah itu dari pasukan khusus itu ada di dalam Satpol, kecamatan, CCTV dong. Ini sudah sampai semakin tidak ada CCTV. Jadi khusus kau bilang, saya bikin Pak CCTV untuk sosial. Atau menurut saya
Kalau itu sudah jadi inovasi, CCTV media sosial. Jadi By request. jadi dilihat. By request. Nanti ada orang yang di Tahu. center, kau dia bayar biaya, waktu biaya pulsa saja. Kau sudah bisa lihat, oh begini, kau capture foto, bisa foto. Begitu. 3 hari. Ya, oke. Rata-rata dari janggarannya langsung dia. Itu ada. Rata-rata bukan janggarannya langsung. Saya sampaikan Pak, perumahan prioritasnya adalah masalah rokok. Cuma sampai saat ini belum ada kita dari Wika. Kami pendidikan saya mungkin kami membutuhkan 14. Begini. Berapa nonton di situ? Banyak. Sering kayaknya. Berapa? Nah, telepon sebentar telepon mereka. 20-an. Kita simpan 20-an. bicara sama Wika karena hanya Wika itu yang punya pabrik beton. Tapi waktu saya bicara dengan Wika Jakarta, dia bilang ini luar biasa. Ada gambarnya sudah ada sedikit. Oh, ada sudah dikit. Ada di nomor terbaru kan yang desain. Saya bilang jangan sampai ada yang lama lagi. Saya suruh telepon dia, dia. Enggak. Lulus gitu. Bapak, ini pengambilan kawasan umum. Ini namanya renewal hanya dengan 1 bulan langsung 60 kakak ya? 60 kakak itu sama dengan 300 orang dengan standar dunia ini luar biasa sekali. Dan orang mulai sanitasi selesai, banyak persoalan selesai, RTH selesai, Benar saat ini saya akan melaporkan di mana tim TPID Kabupaten Goa melakukan sidak di distributor minyak goreng di salah satu distributor minyak goreng di Kecamatan Sombok dan Ponto Maranyo. Sabe. Tim TPID ini tim inflasi pengendalian daerah
memantau harga dan ketersediaan minyak goreng menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Goa, di mana tim PPIDI tersebut itu tergabung dari berbagai instansi, baik dari Dinas Perdagangan, TNI, Polri, Kejaksaan, dan unsur instansi lainnya, di mana mereka ini menyasar dan memantau harga dan ketersediaan minyak goreng khususnya yang ada di Goa. Makanya kasih ingat. Ini kan baru mau pengambilannya kapan? Nomor 89. Ketahui para pelaku usaha yang hendak membeli minyak goreng di distributor di salah satu distributor di Kabupaten Goa ini turut harus mengantri dan sesuai porsi mereka masing-masing. Oh, ada ini. Ada nih. Apanya nih? Ini. Pakai peduli lindungi. Saya pakai barcode sekarang kan? Sudah mulai Pak, sudah mulai sosialisasi. Tapi sudah mulai pakai barcode. Itulah harga Syaratnya pakai. yang di sini juga benar sementara mensosialisasikan Kakak ya? pembelian minyak goreng melalui peduli lindungi. Jadi satu Jadi telah disediakan barcode kakak berapa liter nanti? Benar saat ini tim inflasi Kabupaten Goa kembali memantau harga ketersediaan sembako di Pasar Induk Minasamaupa jelang Hari Raya Idul Adha.
Kenapa mahal kalau kami enggak mahal? Bandar ya, Kak? Baru rata-rata ya. Ada masih ada yang punya itu. Hasil apa jalur? Nggak tahu anunya tuh asal mendengar banyak ini. Cabe 5 ya. Minyak apa ada merek apa aja? Karton berapa? Karton berapa? Dapat semua. Ilmu ada, pemilik ada. Liter. 35 liter. Ada liter 50. 2 liter. Udah sangko. Kenapa? Enggak pernah jual sangko ya. Di mall itu. Curali berapa? Kalau curang 14. Di mall 28 yang 1 liter. Paling 15 per liter. Iya, curang. kita per kilo kan? Iya, kadang per kilo Pak. 50 ya. Iya Pak. Curah aja dan enggak kasih naik. Sama kunci mas dengan foto. Liter. Iya. Ini dia kan Kilo sama liter. Kalau porter berapa? 50 ya. Tuh. Enggak ada portnya. Pajar belum ada. 5 liter ini. Enggak sampai 4,5. 110. Iya. Curah tadi? Bukan. Barang. Minyak ada juga. Kemasan Oh, kemasan itu cuma dalam 4,5 bentuk sampai 5 liter. biasanya 1,5 liter. biasanya anu itu biasanya banyak ini yang sekarang ada Fitri ada apa ada Yuni banyak yang merek sekarang nih ada Fitri itu mami yang belum ada anu ya Payero Ada naik ini, Bu, harga sembako. Paling bawang merah aja. Bawang merah. Bawang merah Berapa harganya bawang merah per kilo? 55. 55. Sebelumnya Sebelumnya harga 30. harga 30. Oh, per kilo. Selain itu, anu cabe atau apa? Enggak, aku tahu itu ya. Cabe enggak jual ke sini, Dek. Bawang putih Bawang putih 22. udah 2. Dia turun. Dia turun. 25, ya. Biasanya 25. Gula pasir Gula pasir 14. 14.000 standar, Dik. Standar. Telur Enggak jual. enggak jual di sini. Beras ya Beras harga kayak begitu nih 8.000. 8.000 oh, standar, Dik. Iya. Atas nama siapa, Kak? Ica. Ica. Kasih. Jadi itulah tadi hanya bawang merah di salah satu toko ini yang mengalami kenaikan harga. Sementara harga yang lainnya seperti bawang putih dan gula pasir serta beras itu standar.
pagi menjelang siang para Tribuners, saat ini saya berada di Waduk Tunggu Pampang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bisa dilihat kondisi Waduk Tunggu Pampang yang merupakan endap yang berada di depan layar kaca Tribuners, merupakan endapan tanah yang telah lama dan kini mengeras yang ada di Waduk Tunggu Pampang. Bahkan sudah ditumbuhi pohon dan dijadikan oleh masyarakat setempat menjadi ada tempat sebagai kebun, dan bahkan ada yang membuat rumah-rumah kecil. Dan Waduk Tunggu Pampang ini merupakan sebagai tempat penampung air dari Kabupaten Goa. Setelah itu dialirkan ke beberapa aliran beberapa kanal yang bermuara ke samping kampus Universitas Muslim Indonesia di Jalan Urip Sumoharjo. Waduk Tunggu Pampang ini kerap juga dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai tempat pemancingan. Bisa dilihat beberapa orang memancing ikan, bahkan ada yang menjala ikan di tempat ini. Dan saat ini sedang juga dikerjakan di bibir Waduk Tunggu Pampang, dibuatkan semacam tanggul menggunakan batang yang dulunya hanya berdasarkan tanah. Bisa dilihat kondisinya terkini dengan sejumlah pepohonan yang tumbuh dan itu merupakan sebuah dan depan layar tersebut merupakan endapan tanah yang telah bertahun-tahun sehingga telah mengeras dan membuat juga dari Waduk Tunggu Pampang ini dan mendangkal, sehingga debit air ketika terjadi musim hujan hanya sedikit yang bisa ditampung karena beberapa bagian telah menjadi endapan tanah ataupun lumpur. Dan sampai sekarang masih terus dibiarkan, tak ada pengerukan sama sekali, padahal tempat ini sebagai tempat penampung air atau jika terjadi hujan deras dan banjir di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Goa. Dan jika terjadi di musim hujan beberapa tahun lalu, tepatnya di akhir Desember, akibat dari menumpuknya tanah dan pendangkalan di Waduk Tunggu Pampang atau lebih dikenal Waduk Betoa ini, tak ada air sudah melewati batas maksimal dan naik di bibir jalan setinggi hingga betis orang dewasa pada akhir Desember tahun 2021. Dan jika mungkin tak ada pengurukan dari pihak yang berwenang, maka bisa dipastikan beberapa tahun ke depan daerah sekitar Waduk Tunggu Pampang seperti beberapa perumahan BTN Makio Baji serta beberapa perumahan lainnya di area Todok Puli akan terimbas dengan pendangkalan di Waduk Tunggu Pampang. Ya, di area Waduk Tunggu pendangkalan ini berada di sisi timur Waduk Tunggu Pampang yang berada di belakang perubahan Mahkota Emas Kecamatan Manggala. Di sisi barat Waduk Tunggu Pampang kerap digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat berjualan di sore hari, namun di pagi hari juga digunakan sampai berjualan, namun berjualan seperti jenis-jenis ikan maupun makanan untuk
ikan bagi MKes PSD SPBM Konsultan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Kedua, Profesor Subhan SSI MFAM SC PSD Apoteker sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin. Ketiga, Profesor Dr. Farida Paditinggi SHMH sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin yang di pagi hari ini akan dilantik oleh Adi Maulana STMP Rektor Universitas sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 5. Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD sebagai Sekretaris Universitas Hasanuddin. 6. Profesor Dr. Gigi Edi Mahmud SPPros Konsultan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. 7. Profesor Dr. Renat Marianti Amanggau Apoteker sebagai Dekan Fakultas Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. 8. Profesor Dr. Lulu PhD SPN Konsultan MS Education sebagai Dekan Sekolah Masa Sarjana Universitas Hasanuddin. 9. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Restu MP sebagai Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. 10. Profesor Dr. Muhammad Nasrul Masih PhD sebagai Ketua Lembaga yang dulunya merupakan Universitas Hasanuddin. Wakil Rektor Bidang 11. Profesor Dr. Insinyur Musrizal Muin MSc sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. 12. Dr. Andi Kusumawati SE MSI sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Hasanuddin. 13. Profesor Baharudin SEMA PFI sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Publikasi Ilmiah pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 14. Profesor Dr. Darmawansyah SEMSI sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 15. Dr. Amir Ilyas SHMH. Untuk peternakan tidak dilantik pada hari ini. Untuk dekan yang hari ini dilantik hanya dekan di Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Gigi. 16. Dr. Ida Leida Maria. Jadi saya kembali untuk Irfan Amir. Dekan yang dilantik pada hari ini hanya dekan dari Dekan Pasca Sarjana, Dekan Fakultas Farmasi, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, serta Dekan Program Vokasi Universitas Hasanuddin. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. 18. Rini Rahmawati SKNS FNCSD sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Ya, dia 4 wakil rektor yang berada di bagian saya. Jadi ini dia merupakan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Hasanuddin. Nah, ini merupakan 4 wakil rektor Universitas Hasanuddin. Yang paling kiri merupakan wakil rektor 1 Muhammad Ruslin. Lalu di sebelahnya ada wakil rektor 2 Prof Sutaiban. Dan yang ketiga ada Prof Farida Paditinggi serta keempat Prof Adi Maulana. Sri Astuti Tamrin SSI Erstat PSD sebagai Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 22 Dr. Insinyur M. Rijal Idrus MSc sebagai Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. 23 Profesor Dr. Ahyar sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biopolimer dan Bioproduk pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. 24 Profesor Dr. Eng Andi Erwin Eka Putra STMT sebagai Kepala Pusat Baterai dan Material Maju pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. 25 Dr. Fierenziana Getruida Junus SS MHU sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Dan 26 Dr. Sawedi Muhammad MSc sebagai Kepala Kantor Sekretariat Rektor Universitas Hasanuddin. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan atau serah terima jabatan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Juli 2022, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Tembusan 1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta. 2. Dan seterusnya. Pelantikan oleh Rektor. Kepada Bapak Rektor dimohon untuk mengambil tempat. Jabatan para wakil rektor beserta jajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa tanggal 5 bulan Juli tahun 2022, saya Rektor Universitas Hasanuddin dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru sebagai Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Satuan, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, Kepala Pusat, Kepala Perpustakaan, Kepala Kantor Sekretariat Rektor dalam lingkungan Universitas Hasanuddin. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Jaga
Oh jadi iya. Mohon izin kami sampaikan setelah acara penyerahan piagam akan dilanjutkan dengan acara proses purna bakti anggota Polres Bilang. Kepada peserta acara